Salam kemenangan. Hari-hari ini saya sangat merasakan bahwa 4 kuda yang tertulis di dalam Wahyu sudah dilepaskan. Karena itulah kami berkata bahwa waktunya gereja bangkit. Waktunya gereja untuk sungguh-sungguh siap sedia menghadapi 4 kuda yang sedang dilepaskan. Mari kita baca di dalam kitab Wahyu. Di dalam Wahyu pasal yang ke-6 ayat 1 dan ke-2. Maka aku melihat anak domba itu membuka yang pertama dari ke-7 meterai itu. Dan aku mendengar yang pertama dari ke-4 makhluk itu berkata dengan suara bagaikan bunyi guru, mari. Dan aku melihat sesungguhnya ada seekor kuda putih dan orang yang menungganginya memegang sebuah panah. Dan kepadanya dikaruniakan sebuah mahkota. Lalu ia maju sebagai pemenang untuk merebut kemenangan. Saudara, kuda putih yang tertulis di dalam Alkitab ada 2. Yang pertama adalah di dalam pasal yang ke-6. Dan kemudian yang kedua di dalam pasal yang ke-19. Saudara, Wahyu yang pertama yaitu di dalam pasal yang ke-6 menulis tentang penyesat yang akan dilepaskan menjelang kedatangan Tuhan yang kedua kali. Tetapi pada Wahyu 19 menulis tentang kuda putih yang membawa kemenangan. Kuda kebenaran yang sejati. Dan penunggangnya adalah Yesus dan para tentaranya. Tetapi hari ini kita akan membahas tentang bahayanya penyesatan. Saudara, dikatakan jelas di dalam Wahyu pasal yang ke-6 ayat yang kedua. Orang yang menungganginya memegang sebuah panah. Saudara, panah ini adalah panah yang menyebarkan akar pahit. Yang menyebarkan saudara api asing. Yang menyebarkan saudara kebencian, kemarahan, iri hati. Ketidakpengertian. Dan itu menyebar begitu rupa hari-hari ini. Suatu hari saya bertemu dengan seseorang yang dulu dia dididik untuk menjadi jenderal daripada si jahat. Dan dia berkata bahwa hari-hari ini adalah perang besar dimulai. Tetapi perang besar itu dimulai bukan di luar, tetapi dimulai dari gereja. Saudara, dia berkata salah satu tugas dia adalah masuk ke gereja-gereja yang berdampak. Gereja-gereja yang punya api. Gereja-gereja yang punya penyembahan. Dan itu yang paling dibenci oleh si jahat. Dan itu yang paling ditakuti oleh si iblis. Saudara, dan kemudian dia berkata dia melihat orang-orang yang berdampak. Orang-orang yang bercahaya. Orang-orang yang sungguh dalam hidupnya menyenangkan Tuhan. Hidupnya adalah untuk Tuhan dan bagi kemuliaan Tuhan. Dan orang-orang ini ditandai. Saudara, pada waktu orang-orang ini pulang. Maka si jenderal iblis ini melepaskan 2 atau 3 roh penyesat di belakang daripada orang-orang ini. Tujuannya adalah membuat orang-orang ini kehilangan semua yang dia punya. Kehilangan destiny, kehilangan cinta, kehilangan pengabdian, kehilangan penyembahan. Saudara, dan dia menunggu dan menunggu. Karena sebenarnya iblis sudah kalah. Iblis tidak pernah bisa menyentuh anak-anak Tuhan. Kalau kita anak-anak Tuhan tidak membuka pintu dan membuka celah. Dan nanti dia merekayasa sebuah peristiwa. Misalnya tiba-tiba mobilnya kena benturan, tabrakan, jedek. Dan roh penyesat ini mulai berkata, apa gunanya doa? Kamu sudah berdoa, mobilmu sudah diurapi, kamu pulang pelayanan. Tapi apa yang Tuhan beri? Tuhan biarkan mobilmu jedek, hancur, tabrakan. Pada waktu orang ini diam. Dan dia tidak membantahnya. Dia tidak berkata dengan keras. Mengkonfront kuasa dan suara si jahat. Dan berkata semua baik. Apapun yang Tuhan beri itu adalah kebaikan. Saya akan tetap mengucap syukur. Hanya iblis yang membuat kecelakaan. Pada waktu dia diam, saudara. Saat itulah celah terbuka. Dan saat itulah panah itu dilepaskan tepat di celah yang sangat kecil terbuka. Pada waktu itu masuk
Maka mulailah sebuah akar ketidakpercayaan disebarkan. Saudara, akar itu dengan cepat akan bertumbuh. Seringkali hanya membutuhkan 3 bulan. Pada waktu iblis terus mulai membuka setiap celah dengan cara-cara yang seperti itu. Mungkin orang ini bertemu dengan temannya yang dia doakan, dia kasihi. Tetapi justru temannya itu menyakiti dia. Maka kembali iblis berkata, lihat apa gunanya mengasihi. Apa gunanya saudara kalau tidak ada yang peduli dan bahkan membalas semua kebaikanmu dengan kejahatan. Sekali lagi, kalau orang ini tidak konfront dan berkata saudaraku baik. Mungkin ada banyak kelemahan, tetapi dia saudaraku. Aku berdoa buat dia karena kami akan bersama-sama sampai kepada destiny kami. Kalau dia diam, dia mulai setuju dan berkata ya memang tidak ada saudara. Maka celah mulai terbuka. Dan iblis mulai menarik anak panah itu. Dan sekali lagi tepat pada celah itu. Dan dia tanamkan sebuah akar kebencian. Akar kesuaman. Akar yang membuat dia tidak lagi menyintai siapapun. Dingin, frozen. Cukup 3 bulan. Akar-akar itu akan mulai bekerja membelit. Sehingga seringkali orang-orang yang dulunya on fire. Dulunya sangat berapi-api. Maka menjadi flat, suam. Dan cukup 1 tahun. Kalau orang-orang ini tidak bertobat. Orang-orang ini tidak berseru. Tidak membakar semua dosa, semua akar itu dengan cinta. Dengan api penyembahan, dengan api pengabdian. Maka ujungnya dalam 1 tahun dia kehilangan semuanya. Dia kehilangan cintanya, kehilangan pengabdiannya, kehilangan imannya. Dan tanpa dia sadari seluruh badannya di roh terikat oleh akar demi akar dari si jahat. Bukankah Tuhan berkata, ada begitu banyak akar. Salah satunya cinta akan uang adalah akar dari segala kejahatan. Dalam setahun penyesatan itu bekerja dan membuat orang ini yang seharusnya seorang pemenang menjadi loser, menjadi seorang yang kalah. Saudaraku, gereja sedang diawasi. Gereja sedang dipantau, tapi gereja sedang diserang dengan penyesatan. Saudara, penyesatan ini membawa perpecahan. Penyesatan ini membawa saudara kesuaman. Perpecahan ini membuat gereja masuk di dalam kebiasaan dan tidak ada lagi sebuah urapan, passion dan sebuah kesehatian untuk mencapai garis akhir. Karena itu hari-hari ini mari waspadai. Dan kuda putih ini tidak bisa dilawan hanya dengan diam. Saudara, karena itulah Tuhan berkata kenakan seluruh senjata Allah. Kenakan perisai supaya engkau menghadapi panah-panah iblis. Saudara, dan engkau keluar sebagai pemenang. Perisai iman. Mari hari-hari ini pakai perisai iman. Dan Alkitab berkata iman timbul dari mendengarkan firman Tuhan. Mari hari-hari ini banyak dengarkan kaset khotbah. Banyak membaca Alkitab. Banyak confess, pengakuan. Saudara, ada 4 kuda di Alkitab dan ada 4 makhluk. Makhluk yang pertama adalah singa. Dan Tuhan mau berkata saudara, lawan dengan singa yang mengaum. Mengaum demi saudara menghabisi semua panah-panah dari si penyesat. Ini waktu yang sangat menentukan. Alkitab berkata ada begitu banyak orang-orang yang dulunya menyala-nyala kehilangan kasih mula-mula. Saya berdoa tidak ada satupun yang mendengar akan kehilangan kasih mula-mula. Tapi kami, kita dan semua gerejanya akan semakin mengaum, berkobar, menyala bagi kemuliaan nama Tuhan.
Inilah waktunya saudara. Kuda putih dilepaskan bukan untuk kita kalah. Tapi kuda putih dilepaskan untuk kita semua bangkit dan mulai menjadi singa. Kuda sangat takut dengan singa. Hanya dengan singa mengaum, kuda menjadi gemetar. Demikian kuda putih, dia akan gemetar dan dihancurkan pada waktu kita menjadi singa yang mengaum. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih buat hari-hari ini. Kami bersyukur Tuhan kalau Engkau mengingatkan bahwa inilah waktunya. Ada begitu banyak yang harus kami waspadai. Ada singa-singa yang seringkali harus kami aktifkan. Supaya kami menyala-nyala. Supaya kami mengaum bagi kemuliaan nama Tuhan. Dan hari ini kami berkata setiap akar pahit, akar kebencian, akar perpecahan kami cabut dari hidup kami. Kami bakar dalam nama Yesus. Kami mau percaya Engkau Allah yang luar biasa. Engkau membawa kami kepada kehidupan. Membawa kami kepada kemenangan. Terima kasih Tuhan. Lepaskan kami dari penyesatan. Dalam nama Yesus. Amin. Mari berpegang teguh pada firman. Dan tinggal dalam kasih karunia. Tuhan memberkati.